Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Feby Adalima Julaha dengan NIM E1M02209, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era reformasi, yang merupakan tugas pendidikan Pancasila. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang aktualisasi. Nah, aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aktualisasi Pancasila objektif dan aktualisasi Pancasila subjektif. Nah, Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bentuk kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain yaitu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Sedangkan aktualisasi Pancasila subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, dan setiap penguasa, serta setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Nah, aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif, karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan berhasilnya aktualisasi yang objektif. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktualisasi Pancasila dalam aspek kehidupan di era reformasi. Nah, untuk dapat penuh sebagai perekat bangsa sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai macam era, termasuk era reformasi, Pancasila dengan nilai-nilainya harus diaktualisasikan dalam segala tingkat kehidupan, mulai dari kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dalam segala aspek meliputi ekonomi, politik, sosial budaya, dan hukum. Pertama, di dalam bidang politik, globalisasi di era reformasi merupakan suatu masyarakat dan bukan lawan seperti terkesan selama ini. Tetapi perlu diingat bahwa setiap agenda politik Indonesia di era reformasi dalam menghadapi era globalisasi harus sejalan dengan apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia. Selama ini sedang gencar-gencarnya negara maju dalam melakukan politik luar yang selalu mengintervensi negara lain dengan tujuan tertentu. Misalnya menyangkut eksploitasi sumber daya alam di freeport, pertambangan blok cupu, dan tempat-tempat yang melalui agenda politiknya. Selain itu, terjadi intervensi politik berkaitan dengan isu demokrasi, hak asasi manusia, terorisme, dan lingkungan hidup yang justru merugikan negara kuat.
Oleh karena itu, sebagai pengamalan dari Pancasila, Indonesia perlu memposisikan diri dalam mengambil sikap politik yang berorientasi pada kepentingan nasionalnya, bukan pada kepentingan negara lain, di mana demokrasi Pancasila itu merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam arti rakyat adalah awal mula kekuasaan negara, sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Selanjutnya itu dalam bidang ekonomi. Ekonomi Pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan, artinya walaupun terjadi persaingan, namun tetap dalam kerangka tujuan bersama, sehingga tidak terjadi persaingan bebas. Dengan demikian, pelaku ekonomi di Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak melakukan persaingan bebas, meski sebagian dari mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan. Hal ini dilakukan karena pengamalan dalam bidang ekonomi harus berdasarkan kekeluargaan. Jadi interaksi antara pelaku ekonomi sama-sama menguntungkan dan tidak saling menjatuhkan. Adapun pilar sistem ekonomi Pancasila yaitu yang pertama ekonomika etik dan ekonomika humanistik. Yang kedua nasionalisme ekonomi dan demokrasi ekonomi. Dan yang ketiga ekonomi berkeadilan sosial. Selanjutnya yaitu bidang sosial budaya. Perkembangan dunia yang tanpa batas dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dari setiap dampak yang ditimbulkan dalam bidang sosial budaya tampak nyata berpengaruh dalam setiap aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat menunjukkan adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin modern dan konsumtif, bahkan menggeser nilai-nilai lokal yang selama ini dipertahankan. Oleh karena itu, sikap yang akan ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia sebagai pengalaman dari Pancasila dalam menghadapi nilai-nilai globalisasi, terutama dalam kehidupan kehidupan sosial budaya. Yang keempat yaitu bidang hukum. Pancasila bukan mendadak terlahir pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, tetapi melalui proses yang panjang sejalan dengan panjangnya perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pancasila terlahir dalam menguasai perjuangan dengan melihat pengalaman dan gagasan bangsa lain, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan bangsa Indonesia sendiri. Oleh sebab itu, Pancasila bisa diterima sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Mungkin hal itu yang bisa saya sampaikan mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era reformasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.